Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di program Bincang Ramadan. Ngobrol seru dan berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Nah pemirsa, di episode kali ini, tema yang akan dibawakan adalah kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi di bulan Ramadan. Nah, tema kita kali ini akan diisi oleh bintang tamu yang udah ada di samping saya. Beliau merupakan seorang pengajar di SMK Nasional Depok, pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita sambut Pak Tauqif Ilhami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak sudah hadir di acara program Bincang Ramadan Pak. Gimana nih first impression Bapak untuk ngisi acara, ngisi menjadi bintang tamu di acara program Bincang Ramadan Pak? Alhamdulillah, suatu kehormatan buat saya juga. Ini pengalaman pertama saya juga untuk mengisi kegiatan tausiah ataupun kegiatan ceramah di Bincang Ramadan pada tahun ini. Terima kasih banyak ya Pak sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini Pak. Iya, sama-sama. Nah, saya mau nanya nih Pak, kegiatan apa saja sih yang positif, yang bermanfaat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Para pemirsa Bincang Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada sore hari ini yaitu bagaimana kita bersyukur di Ramadan tahun ini. Kita diberikan usia panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kesempatan kita pada Ramadan tahun ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan-kegiatan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur kembali. Insya Allah kalau diniatkan karena Allah, seluruhnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, seperti itu Pak Tauqif. Nah, berarti kalau misalnya dari selesai sahur, kita sholat subuh, terus kita baca Al-Quran misalnya 1 lembar. Setelah baca Al-Quran kita ngantuk, tidur. Terus tidurnya sampai pengen buka, itu boleh nggak Pak Ustaz? Kalau yang namanya istirahat, kita rohah, kita tidur, itu boleh-boleh saja. Wajar, fitrawi seorang manusia capek, lelah. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya apabila kita bisa memanage waktu, yaitu dengan mengisi pada kegiatan-kegiatan yang positif. Baca Qur'annya capek, diganti dengan baca buku. Boleh diselingi dengan nonton TV, kajian Islam secara online yang ada di sosial media yang biasa kita lakukan. Kemudian juga ketika kita lelah juga bisa diisi dengan sholat sunnah. Duhanya, kemudian diisi dengan zikirnya, atau mau bantu orang tua. Kita bisa lakukan dengan hal-hal produktif seperti membantu orang tua kita dalam bersih-bersih rumah kita. Serta banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan yang positif sehingga itu semua tidak menyalahi ataupun tidak membatalkan ataupun mengurangi daripada nilai ibadah puasa kita pada hari itu. Baik Pak Tauqif. Nah, jadi nggak selamanya kalau misalnya kita lelah itu harus tidur ya, bisa kita isi yang lebih bermanfaat ya Pak. Iya benar. Dengan sholat sunnah, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, terus juga membaca Al-Quran, membantu orang tua, seperti itu Pak. Iya benar. Benar. Nah jadi nggak selamanya lelah itu tuh buat tidur, nggak selamanya Bandung itu dilan, nggak selamanya Bincang Ramadan itu aku. Oke teman-teman pemirsa. Nah mungkin di segmen kali ini pertanyaannya baru itu aja sih Pak. Nanti di segmen selanjutnya aku akan bertanya lebih banyak lagi mengenai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk di bulan Ramadan ini Pak. Nah pemirsa tetap di program Bincang Ramadan,
ngobrol seru dan berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Ramadan. Ngobrol seru dan berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Nah, Pak Taukif, tadi kita di segmen awal sudah membahas tema yang kita bawakan di episode kali ini nih Pak. Nah, tadi kan aku baru nanya satu ya Pak. Nah, sekarang aku mau bertanya lagi nih Pak Taukif. Jadi kan kalau Gen Z sekarang ini kan pas nunggu buka puasa ya Pak, paling cuma main HP. Kalau nggak main HP tidur, main game, nah kayak gitu-gitu. Kecuali saya ya Pak, kalau saya tuh kalau puasa tuh biasanya kalau saya tuh nggak kayak gitu. Iya. Kalau saya biasanya sholat sunnah, ngaji, gitu-gitu Pak. Saya nggak main HP tuh kayak cuman 30 menit doang, habis itu saya lanjut ibadah. Nah, terus ada nggak sih Pak buat para Gen Z nih yang awam tentang perihal agama dan lain-lain? Ada nggak sih Pak kegiatan-kegiatan yang lebih masuk dengan Gen Z tapi tetap bermanfaat buat di bulan Ramadan ini Pak? Oke, berkenaan tentang kegiatan aktivitas yang bisa dilakukan oleh Gen Z ya, Iya. anak milenial zaman sekarang ketika masuk bulan Ramadan bukan malah lemes, malah malas gerak gitu kan. Nah, tetapi apa makin banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Contoh misalnya nggak cuma baca Quran, tidak hanya sholat saja, tapi kita bisa juga isi dengan kegiatan baca buku. Membaca buku literasi daripada kajian-kajian keagamaan. Dikaji lagi misalnya bagaimana itu puasanya, bagaimana sholatnya, bagaimana sejarah para nabi dan para rasul terdahulu ketika mereka dalam syiar keagamaan di sekitar mereka. Itu bisa ditambah dengan seperti itu. Atau juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan positif kita di rumah ngebantu orang tua kita. Nah, kira-kira Mas Rangga suka bantu nggak kalau di bulan Ramadan? Selalu ngebantu. Soalnya saya kayak kebagian yang bebersih rumah gitu Pak kalau di rumah. Nah, jadi yang namanya hal positif itu tidak hanya ibadah aja. Bisa dengan bersih-bersih rumah, bisa melakukan aktivitas yang positif yang lainnya. Atau kegiatan buka puasa bersama juga sama. Bisa aktif di masjid, di lingkungan masyarakat, ya, dalam hal buka puasa, ataupun aktif juga kita dalam kepanitiaan yang ada di masjid, dalam menerima dan menyalurkan zakat fitrah yang ada. Untuk film, bisa nonton film. Kalau memang Mas Rangga suka film, filmnya apa Mas Rangga yang suka? Aku biasanya nonton sahabat-sahabat Nabi. Pas Cerita-cerita banget. Nabi. Sahabat Nabi itu hanya nonton di bulan Ramadan aja. Kebetulan kemarin di sekolah aku lagi ada kegiatan pesantren kilat. Di situ aku sama teman-teman yang lain nonton kisah Nabi Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Nah, boleh. Jadi kalau memang teman-teman suka nonton film yang biasanya hanya drama Korea saja, sekarang ditambah dengan literasi film ataupun kajian keagamaan tentang sejarah Nabi, atau film-film yang menginspirasi teman-teman agar termotivasi buat nuntut ilmu yang lebih dalam. Contohnya misalnya Negeri Lima Menara, ya. Kemudian Laskar Pelangi yang sudah beberapa tahun yang lalu, ya. Kemudian UHAMKA atau B.J. Habibie, ya. Itu Ainun Habibie, itu banyak film-film yang menginspirasi kita. Nah, film-film seperti itu yang diperbolehkan ketika kita dalam melaksanakan bulan Ramadan. Catatannya, selama bulan Ramadan asalkan tidak melakukan aktivitas ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat merusak atau membatalkan nilai puasa itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita nontonnya tuh jangan drakor doang ya Pak. Iya, benar. Nontonnya tuh yang bisa menginspirasi kita di bulan Ramadan ini, yang membangkitkan semangat kita di bulan Ramadan ini ya Pak. Iya. Nah tapi Pak, Apa? ngomong-ngomong semangat, saya juga ada Pak nih produk yang bikin kita lebih semangat untuk menjalani sehari-hari kita di bulan puasa Pak. Nah ini ada madu sari kurma, 100% dari sari kurma Pak. Terus juga di sini ada Eta Goat Milk, susu kambing. Nah ini baik untuk
pernapasan kita Pak, untuk buat kalian yang punya penyakit pernapasan, saluran pernapasan seperti asma dan lain-lain. Nah, ini sangat cocok untuk dikonsumsi di bulan Ramadan, Pak. Nah, dan juga ini juga bikin kita tambah semangat nih, Pak, kopi. Bapak suka ngopi nggak kalau sahur, Pak? Suka ngopi. Nah, iya Pak, ini bagus banget biar selesai sahur tuh kita nggak ngantuk, Pak. Selesai sahur tuh kita jadi kayak menggebu-gebu sama kita. Tambah bersemangat. Betul. Nah, Pak. Nah, Bapak bisa beli ini di offline store-nya, berada di Jalan Grogol Raya nomor 2 di Sawangan Depok, di gedung BMT Al Azhari. Dan untuk informasi lebih lengkapnya ada di sini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Warahmatullah. Apa sih? Pak, lihat Pak, bawa es teh, Pak. Lah saya aus Pak Ustadz. Kenalin dulu ini siapa? Pak Ustadz belum kenal ya? Belum kenal. Kebetulan ini namanya COD, Pak. COD. Kebanggaan. Dia nih yang suka nganter-nganter paket, Pak. Tapi ini kenapa sekarang malah bawa es teh ke sini datang-datang? Lah saya aus, pengen yang dingin-dingin. Oh, lagi dapat. Enggak, dapat mah udah kemarin. Ini mah saya nggak puasa Pak Ustadz, kagak Nggak. sahur. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kenapa emang nggak sahur? Nih Pak Ustadz. Saya nemu drakor bagus. Terus saya maraton nonton dari habis taraweh sampai jam 2 saya ketiduran. Bangun-bangun jam 8 pagi Pak Ustadz. Jadi kagak sahur. Enggak. Kalau anak kagak sahur kecil terus ya? kagak puasa. Enggak. Kecil. Ini Kenapa yang sih? salah. Ya. Salah ya, Pak. Jadi Salah. dalam syariatnya, dalam ilmu fikihnya, sekalipun kita tidak sahur di pagi harinya, tetap kita terkena kewajiban untuk menjalankan puasa Ramadan. Kalau kita nggak sahur berarti salah kita. Ya. Nggak bisa bagi waktu, nontonnya terlalu over, Over. tidurnya kurang. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Berarti bagi waktunya yang manajemen waktunya yang kurang. Jadi besok-besok nih buat COD ya, tidurnya jangan terlalu larut. Sehingga jam 3 sudah bangun sahur, kemudian bisa makan sahur walaupun hanya sedikit, sehingga puasanya tetap terjalankan. Oke. Jangan cuma nonton drakor. Oke. Gimana sih? Kan Tapi nggak saya boleh ya, Pak. Tapi saya nggak mau pulang. Saya boleh ngikut nge-host di sini Pak Ustadz? Boleh. Serius Pak Ustadz? Boleh nemenin Mas Rangga. Nggak mau, saya mah mau sama Pak Ustadz aja di sini. Boleh nggak gantian ini? Ya saya yang punya acara. Oh, ya udah saya ikut nge-host aja ya di sini. Boleh kan Pak Ustadz? Boleh. Minta bangku apa? Nih buat kamu ya. Makasih ya. Nah, pemirsa, Pak Ustadz, sekarang aku udah ada temennya nih Pak Ustadz, ada Hey. COD. Tapi kita bakal ngobrol sama COD di segmen selanjutnya Pak, karena Ya. kita udah di penghujung segmen. Kok pilih kasih? Adalah, oke teman pemirsa, tetap di program Bincang Ramadan, ngobrol seru dan berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Kembali lagi bersama kami di program Bincang Ramadan. Ngobrol seru dan berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Pak Taukif, sekarang Iya. kita sudah bersama COD. Nambah satu nih hostnya Pak. Iya, nggak apa-apa biar tambah rame. Biar Masya tambah rame ya. Allah. Tambah rame. Masya Allah. Nih di akhir-akhir kita malah makin rame ya Pak. Oke, Pak Ustadz. Kan sekarang kan lagi banyak banget nih organisasi-organisasi yang bisa kita ikutin kan Pak. Nah, ada nggak sih saran kegiatan organisasi untuk di bulan Ramadan ini buat Gen Z kaum milenial? Oke. Buat para pemirsa yang ada di rumah, jadi dengan datangnya bulan Ramadan bukan berarti kita membatasi bahkan meminimkan kegiatan yang ada di masyarakat maupun di sekolah. Bahkan di bulan Ramadan ini kita makin banyak aktivitas kegiatan yang bisa kita lakukan. Dari mulai misalnya kita di masyarakat nih, kita aktif di masjid, aktif dalam kepanitiaan buka puasa yang ada di masjid lingkungan kita. Yang kedua misalnya kita aktif juga dalam kegiatan panitia, penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sodakoh yang ada di masjid kita. Jadi teman-teman
juga aktif ya dalam kepanitiaan. Kemudian yang ketiga misalnya di rumah kita, lingkungan masyarakat ada bagi-bagi takjil. Nah, bagi buat makanan berbuka, boleh juga aktif, silahkan. Itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Segala amal kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru contohnya yang di rumah, yang di masyarakat. Yang kedua, contoh di sekolah. Kira-kira kalau Mas Rangga sama Cak Odeh aktif nggak di sekolahnya? Aktif banget. Aktif banget. Ikut kegiatannya Dulu ya, Pak apa? Ustadz. Aku OSIS. OSIS. Ini Cak Odeh udah apa? Udah tua dia mah. Kagak sekolah. Udah kagak sekolah? Iya, udah nganter paket doang. Nganter sekarang paket dia doang mah. sekarang. Saya juga jualan makanan kemarin. Oh, Jangan iya. so tau tentang hidup saya. Nah, kegiatan di sekolah pertama misalnya kita dengan ikut serta dalam kepanitiaan pesantren Ramadan. Oh, saya. Nah, iya kegiatan Yes, pesantren so. Ramadan kita aktif dalam konsepnya, kemudian pelaksanaannya, sampai kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua juga sama, di sekolah kan ada kegiatan yang namanya menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Itu juga sama. Ya, di sekolah kita juga sama, menerima dan menyalurkan. Kita aktif juga, kita peduli juga, ya, kita ikut juga dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga juga pada kegiatan yang lain, ya, kegiatan yang positif, misalnya mau bagi takjil, ya, dari dana yang kita kelola kemudian bagi takjil di jalan, atau mungkin dari dana yang kita kelola mau dibagi juga ke yayasan yatim piatu yang ada di sekeliling sekolah kita. Itu juga kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan bukan semakin minim aktivitas kita, kemudian kegiatan kita di bulan Ramadan, tetapi makin banyak dan semakin produktif. Masya Allah. Nah, kebetulan Code Pak Ustadz Alkif di Gama Caraka ini setiap bulan Ramadan nih ada kegiatan apa namanya? Kegiatan Smartren, pesantren kilat gitu. Nah, di Gama Caraka tuh di bulan Ramadan tuh selalu mengadakan kegiatan pesantren kilat, dan juga kadang-kadang juga ada pembagian zakat ke yatim piatu tuh, seperti itu. Kemarin juga bukannya bagi takjil, kan saya nerima di depan. Oh, iya, ini juga kemarin kebagian takjil. Bagi takjil iya. juga. Ikut nyemot satu Pak Ustadz. Alhamdulillah. 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 Pak Ustadz, Iya. aku mau nanya. Nih, ada nggak sih tips and trick supaya kita ini puasanya tetap produktif Pak Ustadz? Oke. Ya nggak main HP kayak dia nih, nonton ASMR Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu kan ASMR? Nggak tahu. Kayak nonton orang makan Pak Ustadz. Oh ya. Ini kerjaan dia Pak Ustadz. Enggak. Iya. Tips and triknya gimana Pak Ustadz? Oke. Sekarang kita berbicara tentang tipsnya agar kita tetap semangat, kemudian tetap produktif selama bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah menjaga pola makan kita. Baik itu ketika berbuka dan terutama lagi ketika sahur. Tadi kan Cak Odeh bilang kan, ketika Cak Odeh tidak sahur maka kondisi tubuhnya lemes. Sehingga tadi ya menyalahi ketentuan agama, yaitu berbuka di bulan suci Ramadan. Nah, besok-besok lagi itu tadi. Bangun sahurnya jangan sampai terlewatkan makan makanan yang sehat, yang bergizi ketika pelaksanaan sahur. Baik. Yang kedua, yaitu apa? Menyelingi kerja dengan istirahat. Jadi kalau ngajinya capek, istirahat sejenak. Boleh dengerin musik? Boleh. Boleh main game? Boleh. Tetapi musik dan game atau TV yang kita setel tidak menjadi prioritas kita dari pagi sampai sore. Tapi diselingi dengan sholat 5 waktunya, diselingi dengan tadarus Al-Qur'annya, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang positif. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan waktu tidur dengan waktu olahraga. Nah, tadi kena juga tuh. Cak Odeh lagi tuh, tidurnya nggak beratur sampai dengan larut malam. Jadi tidurnya disesuaikan lagi. Baik. Sehingga sahurnya tidak kesiangan. Syukur-syukur bisa ditambah olahraga biar menambah imun dalam tubuh kita, sehingga kita puasa tetap produktif. Sama seperti sore hari ini, kita puasa tapi tetap membuat kegiatan yang positif pada sore hari ini. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan pekerjaan untuk ibadah. Jadi yang kita lakukan pada hari ini, kita niatkan seluruhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termotivasi yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Masih kuat. Coba deh. Ya Allah, Ngantuk. udah ngantuk aja. Udah Pak ngantuk Ustadz. aja COD-nya. Aduh, gimana sih nih? Saya ada kopi Oh, dari alah. HNI, kopi herbal. Jangan dipegang dulu. Lah, pelit banget pegang doang. Ntar mah main ngambil aja nih COD kan kebiasaan. Nah, ini tuh kopi Sungguh-sungguh, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Enggak, Pak Ustadz, maksudnya. Maksudnya ini kopi herbal. Oh. Jadi ini tuh sangat baik dikonsumsi biar COD itu semangat, biar nggak ngantuk-ngantuk mulu kayak gini nih. Sumpah? Sumpah. Oh, Ini coba mah. lihat. Astagfirullahaladzim, dadah. Pak Ustadz, Iya. kopinya diambil. Kopi diambil. Iya. Mau ngambil lagi. Iya, entar. Mau Saya nyusul kejar. dulu? Tapi saya closing dulu nih, Pak Ustadz. Iya, benar. Oke, Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah Sama-sama, sudah terima datang kasih banyak, Mas Rangga. Iya, ke program Bincang Ramadan ini sudah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz. Amin ya robbal Amin. alamin. Terima kasih pemirsa sudah menonton Bincang Ramadan kita di episode kali ini. Semoga kegiatan kali ini bermanfaat dalam mengisi bulan Ramadan. Mari kita jadikan setiap momen dalam bulan suci ini sebagai peluang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ampunan di bulan yang penuh berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pantengin terus YouTube SMK Gama Caraka Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Rangga, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.